Ni hao, tanggal 13 April 2025 ini genap 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina. Hal yang menarik dibahas yaitu soal proyeksi hubungan Cina dan Indonesia ke depan serta bagaimana hubungan ini bertahan di tengah perang dagang. Yuk kita bahas. Indonesia pertama kali menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina pada 13 April 1950. Lalu pada 1965 hubungan ini dibekukan selama 20 tahun. Kedutaan besar RRC di Jakarta pun ditutup. Baru tahun 1990 hubungan diplomatik RI-RRC dipulihkan dengan lawatan Menteri Luar Negeri Cina Xian Shichen ke Indonesia. Selanjutnya Perdana Menteri Cina Li Peng berkunjung. Terakhir, Presiden Cina Xi Jinping mendatangi Jakarta pada 2013. Indonesia pun acap kali mengadakan kunjungan kenegaraan ke Cina. Terakhir, lawatan Presiden Prabowo menemui Jinping pada November 2024. Terkait 75 tahun hubungan diplomatik ini, Duta Besar RRC di Jakarta, Wang Lutong, mengatakan Cina akan meningkatkan koordinasi strategis dan memperkuat 5 pilar kerjasama politik, ekonomi, budaya, maritim, dan keamanan. Contohnya kereta cepat Jakarta-Bandung-Wus dan menciptakan proyek unggulan baru dalam kerangka kerjasama prakarsa sabuk dan jalan. Ada juga proyek dua negara taman kembar, yaitu kerangka yang menghubungkan kawasan industri di Indonesia seperti di Semarang, Batang, dan Bintan dengan Fuzhou Yuanhong Investment Zone di Provinsi Fujian, Cina. Sejak 2011, Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Berdasarkan data Kepabeanan Cina, total perdagangan Indonesia-Cina pada 2021 mencapai 124,43 miliar dolar AS. Untuk realisasi investasi Cina di Indonesia pada 2024, besarnya mencapai 8,1 miliar dolar AS dan menempati posisi ketiga di bawah Singapura dan Hong Kong. Selain kerjasama ekonomi, proyek investasi Cina juga dilakukan di sektor industri penting seperti hilirisasi nikel, kendaraan bermotor, termasuk ekosistem kendaraan listrik, dan baterai, energi baru terbarukan, manufaktur, serta kesehatan. Di bidang perdagangan, kedua negara juga memfasilitasi akses pasar untuk produk perikanan, pertanian, dan produk makanan minuman Indonesia. 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina ini juga dirayakan di tengah gempuran problematika global. Salah satunya pemberlakuan tarif dagang Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, tidak terkecuali Indonesia dan Cina. Duta Besar Indonesia untuk Cina dan Mongolia Jauhari Oratmangun menyebut hal ini membuka peluang bagi Indonesia, seperti peningkatan ekspor ke pasar Cina, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi unggulan Indonesia. Hal yang sama juga diungkap Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Nur Rahmat Yuliantoro. Kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat untuk barang-barang dari Cina menyebabkan perusahaan-perusahaan Cina mencari pasar ekspor lain. Sasarannya termasuk ke Asia Tenggara dan khususnya ke pasar Indonesia demi mengalihkan peluang untuk meningkatkan ekspor dan investasi mereka. Meski hubungan Indonesia-Cina bisa dibilang cukup harmonis, terdapat beberapa tantangan. Antara lain soal kedaulatan wilayah terutama di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selain itu meningkatnya ketergantungan pada perdagangan dan investasi, serta penguasaan pasar oleh barang-barang Cina yang akan merugikan usaha domestik Indonesia. Sahabat Kompas punya pendapat lain soal tantangan dan peluang di hubungan bilateral Indonesia-Cina. Tulis di kolom komentar ya.